Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ansori di program Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis, persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih sekalian, pada akhir Juni kemarin, tepatnya tanggal 26 ya, kita bersama-sama memperingati Hari Anti Narkoba, yang tentunya dalam hal ini KPU juga harus mengambil momen karena kaitan sama narkoba, penyiapan generasi ke depan itu sangat erat. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang mungkin kalau di kalangan Kabupaten Klaten sudah cukup familiar sama beliau ya, karena aktif di kegiatan-kegiatan penyuluhan dan penyadaran anti narkoba terutama di generasi muda sudah, setahu saya sudah puluhan tahun. Dan juga aktif di beberapa organisasi. Dulu sempat kita kenal beliau aktif di Granat, terus kemudian ada Anar, terus di BAN, dan banyak sekali juga. Beliau juga aktif di, kalau tidak salah, Rumah Samani atau apa, sebagai salah satu rumah untuk korban-korban narkoba. Untuk itu langsung kita sapa, ada Om Anton Sanjaya. Sugeng Enjang, Om. Sugeng Enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke diskusi, Om, mungkin dilengkapi dulu tadi profiling tadi kan hanya beberapa, monggo. Ya, untuk profil saya yang mungkin sudah mengudara. Anton Sanjaya, tepatnya ya di Kabupaten Klaten. Untuk kaitannya anti narkotika sudah alhamdulillah baru 25 tahun. 25 tahun. Baru 25 tahun dalam edukasi ya, khususnya edukasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khusus di kalangan muda, semua lapisan masyarakat dan sebagainya, yang selalu kita lakukan bersama. Kalau aktivitasnya saat ini kaitan sama narkoba banyak di apa, Om? Di penyuluhan ke kampung atau ke sekolah? Lebih kepada penyuluhan pendekatan ke desa, ke sekolahan. Ini sampai kan ke desa ya? Ya, sampai ke desa. Yang terakhir yang sudah saya lakukan adalah melakukan pendidikan desa bersinar. Desa bersinar, nomor itu. Tagline-nya Klaten kan bersinar ya. Itu mungkin ada tagline lagi. Tagline dari BNN, bersih narkoba. Oh, bersih narkoba. Yang mantap. Kemarin sempat di launching di Grand Cokro oleh Pak Gub, Pak Ganjar saat itu. Oh, masih periode kemarin Pak Ganjar. Periode kemarin ketika Pak Ganjar itu sudah di launching sekitar 38 desa bersinar. Kalau yang sekarang ini mungkin sudah hampir 50-an lebih ya, 60-an desa bersinar. Kemudian SMP bersinar, SMA bersinar, SMK bersinar, universitas bersinar di Kabupaten Klaten. Itu ada agenda besar nggak untuk atau nanti diplaningkan apalah buat kegiatan bersama? Kalau kegiatan bersama sudah kita lakukan jauh-jauh hari ketika tahun 2010 waktu 2010-11 waktu itu, ketika apel besar siaga bencana anti narkotika. Ya berarti ini harus diadakan lagi nih, karena 2010 berarti kan 2015 tahun. Yang lalu yang sudah kita prediksikan sejak 15 tahun yang lalu, ketika saat itu kita kumpulkan pertama kalinya namanya Kokam, Banser, LDII, kemudian Forum Umat Beragama, kemudian pondok pesantren, gereja dan sebagainya, kita kumpul bareng. Jadi aktivitas penyadarannya sudah mulai sudah lama. Tapi lepas dari apa yang sudah dilakukan, mungkin kita pengen tahu lah, teman-teman pemilih juga pengen tahu, sebelum kita nanti kita kaitkan sama apalah penyiapan generasi emas atau demokrasi emas dan seterusnya lah. Gambaran situasi ancaman narkoba di wilayah Klaten saja secara umum, atau mungkin agak detail nggak apa-apa. Oke. Baik, untuk Klaten sekarang ini kondisinya
ranking 5 Jawa Tengah. Ngeri itu ya. Ya. Jadi ranking 5 dari 35 kabupaten. 35 kabupaten sudah ranking 5. Bahkan ini sudah mau menuju 3 besar. Untuk kaitannya penyalahgunaan dan beredar gelap narkotikanya. Itu jadi, indikatornya Om, dari jumlah pengguna jumlah yang sudah tertangkap. Baru yang tertangkap ya. Artinya kan yang mungkin tidak belum tertangkap atau bahkan belum terdeteksi lebih banyak dari itu. Dikalikan saja kan sebuah fenomena gunung es. Kalau kaitannya gunung es kan dikalikan 100 kali kan gitu. Ngeri juga karena memang apalagi akhir-akhir ini kan banyak dalam tanda kutip penangkapan dan seterusnya, dan mungkin bukan hanya akhir-akhir ini juga apakah ada pengaruhnya atau hanya sekedar jeda atau sebetulnya bukan pengaruhnya non sewu ya. Kalau saya bercerita tentang perjalanan sampai saya kepingin menjadi penyelenggara dan sebagainya. Jadi mantan dulu ya lama di penyelenggara di Panwas sama PPK pernah Om? Belum ya. KPU hampir. Ya mungkin periode ke depan. Mau lanjut. Nah, dari situ kan sebetulnya keinginan kita untuk mengarah melihat hasil yang kepemiluan. Tujuan saat itu adalah yang bersih, orangnya yang harus dipilih seperti apa, itu menjadi ikonik yang harus dituju sebagai pemilih pemula. Oh, ini top pimpinan yang dipilih, yang wajib, yang baik dan sebagainya. Itu kan juga sebuah pembelajaran yang edukasi yang kita berikan ke teman-teman pelajar saat itu. Ketika saya ada jadwal penyuluhan mau mendekati pemilu, biasanya saya malah lakukan seperti itu malah. Malah saya KPU tak single dikit. Mungkin nanti kita dilibatkan karena di proses syarat penyelenggara termasuk syarat calon pemimpin kan ada ini. Sementara edukasi yang berkaitan antara penyelenggara dengan demokrasi lah, proses-proses demokrasi itu selama ini masih jarang. Proses penyadaran narkoba berjalan sendiri, terus kemudian penyelenggara berjalan sendiri itu kan, dan sebetulnya ada titik temu. Sebetulnya dilanjut tadi yang. Nah, dari situ sebetulnya keinginan kenapa kok saya pengen terjun di dalamnya saat itu kan tujuannya itu sebetulnya salah satunya. Cuman karena mungkin saya terlalu terlalu serokal lah ya. terlalu ini jadi agak non sewu mungkin ada seleksi sendiri. Seleksi tertentu. Nah, dari situlah saya mencoba, akhirnya saya kembali lagi konsepnya. Yang penting saya edukasi kepada generasi muda yang ada. Generasi muda yang ada, kemudian saya sisipkan sesuatu yang lebih prinsip, bahwasanya ini adalah grand design sebetulnya. Grand design penghancuran Indonesia hilang. Karena lost generation. Ini sudah diprediksi ketika tahun 2010 saya melakukan gelar apel siaga bencana di Kabupaten Klaten. Artinya gini Om, tidak menyangkal kalau ini sebuah grand design kan, karena memang pergerakannya sepertinya sangat masif, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Saya katakan sampai ke pelosok-pelosok itu saya menyaksikan sendiri, bahkan disambati beberapa orang tua yang anaknya kena operasi lah dalam tanda kutip, tertangkap, dan itu di wilayah kampung, bukan anak-anak sekolah gitu kan. Bahkan di beberapa, mungkin Om Anton juga tahu betul, wilayah pegunungan yang sangat pinggir aja kemarin terkena. Artinya ini kan sebetulnya ancaman yang sangat dekat dengan kita. Jadi aktivitas yang dilakukan Om Anton ini bagi kita cukup urgent cukup penting penyadaran. Nah terus tadi ini kan sudah diantisipasi. Artinya satu sisi Indonesia sampai ke pelosok bawah itu sedang menyiapkan generasi emas. Tapi ngeri juga ketika ada data yang disampaikan Om Anton, dari sekian tadi dikatakan 5 menuju ranking 3 sejateng. Itu persentasenya di kisaran usia berapa Om? Dia akan mendekati 100 untuk yang ketangkap. Kalau usianya itu yang dikeluarkan oleh BNN loh data itu. Jadi datanya resmi. 3 besar
sebagian besar anak muda atau Ya jelas kelihatan karena itu semuanya rangkaiannya. Ketika bicara narkotika itu rangkaiannya kejahatan-kejahatan yang lain. Oh betul, ya. Makanya di ajaran kami itu kan salah satu ketika terpaksa kan ada sebuah cerita harus memilih dosa, yang paling harus dihindari adalah kaitan sama narkoba gitu. Karena tadi rangkaiannya banyak. Iya. Makanya bicara tentang narkotika kan berbicara bisa jadi tentang HIV, tentang ini. Iya, benar. Ya. Termasuk pencurian, kekerasan dan sebagainya. Jadi ngeri juga ya. Mungkin saya malah tertarik untuk lebih mengulik. Kalau yang di Klaten itu banyak beredarnya, termasuk nanti edukasi ya. Itu jenis apa? Karena mungkin beberapa atau teman-teman yang tadinya awam itu awalnya mungkin memang ada yang tahu menyengaja dalam tanda kutip karena mungkin beban hidup, tekanan keluarga, tapi bukan hal tidak mungkin mereka terjerumus karena ketidaktahuan. Betul. Mungkin bahasanya gitu. Om Anton bisa menjelaskan di Klaten ini yang banyak beredar apa, terus nggak apa-apa disebutkan jenisnya, terus sesuatu yang mungkin banyak beredar dan mungkin juga masyarakat terutama generasi muda tidak banyak tahu nopo-nopo. Kalau yang di Klaten khususnya yang banyak beredar itu sebetulnya yang terjangkau dan murah dan gampang itu kayak ganja, itu cepat. Itu termasuk murah itu. Ya bagi mereka karena apa? Nanti ya pola-polanya pengedar dan sebagainya itu kan mereka mulainya dari sisi itu kan sebenarnya. Dari awalnya dari rokok, kemudian setelah itu gampang mudah prosesnya, disusupin pakai dicampur sedikit ganja, kemudian dioplos toh itu tembakunya sama tembakau yang punya ganja dioplos, nggak tahu, kamu nyoba. Dari bahasa nyoba akhirnya enak keterusan sampai akhirnya saat itu kan sampai ada ganja sintetis tembakau gorila. Oh iya dulu sempat viral di Klaten yang ketangkap ketika zaman setelah pra-Covid itu. Iya, sempat salah satu artis kena itu kan. Kemudian tertangkap di daerah Karangnongko yang ternyata yang membuat mengedarkan usianya baru 22 tahun. Sudah jadi jutawan. Itu orang Klaten. Itu orang Klaten. Ngeri juga ya. Terus kemudian sekarang di Indonesia yang lagi viral kemarin adalah sabu yang ketangkep 2 ton. Bahasa dengan narkotika dikalikan 10. 1 ketangkep, 9 lolos. Berarti 9 kali 2 ton, 18 ton beredar di Indonesia. Tinggal tunggu sabu itu sampai di Kabupaten Klaten. Atau jangan-jangan sudah. Jangan-jangan sudah. Ini juga. Jadi kalau bicara narkoba memang luar biasa karena mereka pergerakannya memang betul masif ya. Jadi memang apa ya kalau dibilang narkotika itu berpikir ke arah demokrasi ya. Dia masif, terstruktur, sistematis. Itu bahasa-bahasa yang dilakukan oleh penyelenggara itu ada semua. Bahkan mereka sosialisasinya tidak terbuka seperti ini, tapi banyak juga yang terjangkit. Nah sekarang tadi karena menyinggung narkoba dan demokrasi, kacamata Om Anton apa yang paling membahayakan sebelum nanti kita ke harapan ya? Ketika kita bicara masifnya peredaran narkoba kaitannya sama demokrasi, karena isu ini jarang diangkat di banyak lembaga-lembaga kepemimpinan atau memang saya yang kurang tahu, tapi jarang diangkat. Yang bisa saya atur mungkin saya buka di sini. Setiap ketika ada pesta demokrasi, itu bahasanya peredaran narkotikanya meningkat. Oh ada ini ya, entah terkait secara langsung atau tidak kita nggak tahu faktanya gitu. Jadi baik itu barang, baik itu peredarannya, baik itu penyalahgunaannya meningkat. Mungkin bandarnya juga meningkat. bisa jadi karena kalau sudah berpikir uang di sini, ya otomatis itu.
otomatis akan tercipta dengan sendirinya hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin karena kepentingan mereka ya, juga membuka jaringan. Karena untuk membuka jaringan kepentingan mereka, nun sewu sasarannya ada di generasi muda, generasi Z, generasi milenial dan sebagainya yang terbagi-bagi. Ada milenial yang terkonsep dengan baik, ada yang milenial di tengah-tengah, ada yang milenial misalnya sepenting yang duit, aku yang penting kalau sing tinggal melakukan seperti itu. Dan itu banyak. Masalah seperti itu banyak yang bisa diraih. Jadi kalau misalnya sekarang ini berpikiran mau mengarah ke sana, seorang non sewu ya kepingin untuk menjadi anggota dewan misalnya, dia melakukan dengan sistem yang sekarang ini yang ada di Indonesia, kemudian itu mudah itu. Gitu nih. Tapi memang beberapa kasus yang terungkap kan banyak kan, penyelenggara penyelenggara negara entah itu bahkan dari manapun, dan ini kita hanya menyerap yang beredar di TV dari kepolisian, dari teman-teman yang seharusnya menjaga teman-teman yang terlibat pemerintahan kan beberapa yang terlibat juga. Nah, itu menjadikan bukti gitu loh. Bahwasanya Indonesia tidak baik-baik saja. Dari sisi narkoba. Artinya kalau tadi disampaikan Om Manton, Klaten ini jadi perhatian kita semua ya. Saat ini menurut data BNN yang sudah tertangkap itu 5 besar di Jawa Tengah. Dan sebagian besar dari data tersebut dipenuhi atau diisi oleh kaum muda. Dan ngerinya adalah ketika ini kaum muda sudah banyak yang terjangkit, ya generasi emas jadi harus ini ekstra kerja keras lah ya, karena bukan kerja keras lagi. Bukan kerja keras lagi. Kalau mau bukti real, kita bukti ya. Kalau kalkulasi angka, kita lihat di angka HIV. Angka HIV sudah tembus, orang dengan HIV di atas 1.500 orang di Kabupaten Klaten. Dan itu bisa dikatakan diambil hampir 50%-nya adalah generasi muda. Yes. Angkanya sudah kelihatan. Itu yang terdata. Yang mereka usia-usia produktif ya, produktif itu yang mereka sudah bisa dites HIV dan sebagainya. Nah, dari situ mendekati angka-angka itu berarti kejahatannya udah kelihatan. Ini satu rangkaian mungkin karena narkoba dengan HIV, bahkan dengan beberapa kejadian yang lain gitu kan. Karena memang tadi lost control mereka ketika kena narkoba, ya mereka menjadi mumi, bukan mumi ya, mayat hidup lah. Bisa dikatakan jasadnya hidup, cuman akalnya jadi hilang. Dan kalau kita bicara tentang demokrasi, terutama pendidikan pemilih, ini menjadi salah satu tema juga yang harus disusupkan dalam edukasi pendidikan pemilih karena kita mau mengadakan sistem pendidikan seperti apapun, kalau data anak-anak mudanya itu memang tidak siap secara mental, ya larinya kalau mereka tidak nyaut ya mereka apatis. Terus saya masih penasaran ini, jadi kalau yang Om Manton dan teman-teman lakukan di akhir ini, ketika ada seseorang yang istilahnya sudah terindikasi atau bahkan sudah dipastikan memakai atau tertangkap, itu kan ada proses, termasuk ada kita harus apa ini. Lah niku teman-teman jejaring Om Manton apa yang proses? Oh, ini baru terindikasi nih, ini sudah kena nih, atau ini pasca karena kena tertangkap. Karena ada salah satu guyonan itu kan teman-teman yang terlibat di narkoba itu ternyata jeruji penjara juga bukan suatu yang pendidikan yang baik. Malah di sana dia menjadi pembelajaran yang baru. Nah itu kan
Jadi itu tidak bisa ya. Jadi tidak memang betul. Penjara itu orang-orangnya hampir dikatakan 90% adalah orang-orang kena narkotika. Apapun jenis kejahatannya. Apapun kejahatannya, ya. Mereka terindikasi seperti itu. Jadi kalau ketangkap di sana, bukan kita dididik menjadi baik, itu malah terdidik menjadi semakin. Karena mereka belajar kelompok di situ. Iya, belajar kelompok, betul. Mereka belajar kelompok di sana. Kalau yang mantan lakukan apa tadi? Kalau saya kan lebih kayak yang di rumah motivasi Samen itu kan kami lebih mendapatkan dari orang-orang yang habis non-sewu, yang habis keluar dari sana dan kemudian pengen hijrah, pengen berbuat dia tidak lagi. Soalnya apa? Orang yang sudah pakai narkotika kemudian berhenti, itu yang paling kejam itu adalah kepingin memakai lagi. Dan itu jadi pengen tahu, ketika orang sudah pernah pakai meskipun berhenti, kemungkinan untuk kembali lagi besar karena memang ini ya mungkin ada hormon-hormon apalah nggak tahu yang kemudian kayak kecanduan itu ya. Jadi dopamin kita ini di sini ada saraf dopamin di sini. Ini kalau ditarik ke bawah ke belakang itu warnanya merah itu saraf dopamin. Saraf dopamin adalah saraf kebahagiaan, keinginan. Itu yang bisa menimbulkan rasa, aku pakai narkoba itu rasanya enak. Aku pakai rokok ini enak. Kelanjutan. Mau berhenti susah. Rokok aja gitu kan. Itu susah karena apa? Bukan kalau ingin berhenti, memang nggak pengen berhenti lah. Repotnya itu. Terus dari saraf dopamin ini tadi kebahagiaan, kesukaan dia ini yang harus dilawan. Nah itu kan maksudnya butuh waktu ya. Karena orang untuk proses penyadaran itu butuh waktu, butuh teman untuk curhat, butuh teman untuk ini, ya mereka dampingan ya. Seperti kayak kita fasilitator, orang fasilitator gomah nih, fasilitator ngomong ke orang juga kan gitu. Jadi selama ini di rumah motivasi kami selalu seperti itu. Jadi kami sering diskusi sampai akhirnya kita susun sampai mereka, kamu pengen bekerja apa atau pengen apa atau ngelengkan, saya nanti mulai bantuan dan sebagainya itu saya ngelengkan untuk usahanya dia. Alhamdulillah kemarin sempat kita viralkan itu juga yang yang dia akhirnya jadi bisa nyablon, bisa ini, bisa desain yang kita viralkan itu di hari anti narkotika kemarin itu kan tujuannya untuk itu. Itu adalah hasil yang sudah pernah kita lakukan ya. Menjelang akhir kira-kira kaitan sama demokrasi, kira-kira dari aktivitas Om Anton, terus kemudian dari sedikit data saya yakin ini baru sedikit yang terungkap karena saya membaca face-nya Om Anton sebetulnya kayak banyak yang pengen disampaikan dalam tanda kutip kayak janin dirasa marah gitu terhadap beberapa kasus. Mungkin ke teman-teman penyelenggara ini harus apa ini kaitannya edukasi pemilih dan penyiapan calon pemilih cerdas lah ya. Terus yang kedua ya tentu dengan pemerintah dan legislatif, dua hal itu harapannya Om Anton apa? Yang jelas yang pertama terhadap teman-teman penyelenggara dan sebagainya itu adalah satu titipan yang dari dulu selalu kepingin saya lakukan adalah setiap orang yang baik yang mau menjadi pemimpin, baik itu bupati, wakilnya, kemudian dewannya atau siapapun yang menjadi pemimpin, itu harus bersih. Bersihnya apa? Bersihnya adalah semua harus dituntaskan, baik itu narkotika, baik itu HIV, baik itu semuanya. Tes semuanya, kita punya semuanya itu. Karena ini enggak sih Om, kalau kita tes itu ada keterbatasan waktu enggak? Misalnya nih, saya mangke sebulan yang lalu, karena saya pengen jadi penyelenggara misalnya, atau pengen jadi legislatif atau nyalon pemimpin, ngampet gitu kan. Terus kemudian saya dites 1 bulan kemudian itu negatif gitu ya? Bisa tidak terdeteksi nggak? Oh tidak, bisa aja. Kemungkinan tidak terdeteksi nggak? Artinya track record ini menjadi penting ya? Iya,
Teknologi itu penting. Kalau misalnya di tes darah nggak bisa dan semuanya, hanya tes terakhir yang harus dilakukan. Apa nih? Itu kan yang tahu nanti. Oh. Nah, Artinya ada hal yang ada yang bisa untuk menentukan bahwasanya dia pernah 10 tahun yang lalu dia pakai. bahkan bisa mendetek sampai puluhan tahun. Iya. Iya. Itu bisa ketahuan dari situ. Ya, Di iya. tes terakhir itu. Makanya saya selama dengan teman-teman sekarang ini kepingin supaya ada BNNK ada di Kabupaten Klaten. BNNK apa niku? Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klaten berdiri di Kabupaten Klaten. Tujuannya apa? Biar kita lebih mudah nantinya. Ini salah satu aspirasi yang mungkin semoga nanti para decision maker, pengambil keputusan, karena ngeri juga tadi data yang. Karena data-data angka yang ada seperti ini itu semua apa kan gitu ya. Iya. Berarti kan kita harus kembali lagi toh mencari seorang pemimpin yang baik. Baiknya dari sisi yang mana? Bukan baik dalam arti berargumen, bukan baik dalam arti ini, tapi dalam akhlak dan sebagainya yang harus ditentukan. Kalau kita bicara Indonesia Emas, ya kita harus mulai dari sekarang dong. Iya betul, artinya pemimpin itu bukan hanya bebas dari pengguna atau berjejaring dari narkoba, tapi juga baik dalam artian punya visi untuk tadi menjadi bagian dari yang mengantisipasi dan memberantas. Ya. Karena apa? Iya. Karena kalau tidak melakukan seperti itu, ya tadi yang saya atur last generation yang memang itu sengaja untuk diciptakan supaya tidak ada pemimpin hebat di Indonesia. Dan itu saya yakin nonton ada data-datanya lah bahwa sampai menyampaikan jaringan narkoba itu terstruktur, masif, terus kemudian sasarannya sudah ya kemana-mana lah ya. Kalau tadi satu aspirasinya pengen adanya BNNK, kalau yang lain ada keinginan lain. Mbok menawa muga-muga nanti para pengambil keputusan mendengar. Saya kok kepinginnya hanya itu. Karena selama dalam perjalanan saya edukasi ya nonsewu sudah kalau dikatakan dilongkas wis kawin perak ya. Selama tahun perjalanan saya ya tidak terasa, terus dulu berganti-ganti orang sampai akhirnya ketemu jenengan juga kan gitu. Ketemu jenengan juga bagaimana keinginannya harus dilakukan kan gitu kan. Terus kemudian biar kedepannya itu semuanya jadi lebih baik. Menuju BNNK ada perlu yang dipersiapkan nggak? Misalnya kayak peraturan peraturan daerah, Perbu itu juga harus disiapkan. Kemudian banyak poin-poin yang sebenarnya sudah kita sampaikan kepada pemimpin Kabupaten Klaten, sudah kita berikan dan kita sampaikan juga. Kemarin kan sempat kita ketemu Pak Wakil ya, kita bercerita, kita memberikan semua draft-draftnya, kemudian kita ketemu stakeholder yang lainnya sudah kita berikan semuanya, tinggal ayo gitu. Terakhir mungkin ada closing statement kaitan tema kita demokrasi apa ya sing penak napa bahasane narkoba dan ancaman demokrasi atau demokrasi dan apa satu closing saya yang perlu kita berikan ya. Kalau kita berbicara narkotika, kita berbicara kepada keluarga. Hanya yang bisa dilakukan seperti itu. Yang pertama adalah selamatkanlah keluarga kita, selamatkanlah lingkungan keluarga kita, selamatkanlah pertama dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dari sisi itu berarti kita sudah bisa mengentaskan generasi emas. Artinya keluarga itu juga wajib teredukasi terkait dengan narkoba, karena mereka penjaga palang pintu pertama. Banyak aktivis penggiat narkotika saya yang akhirnya mereka menikah sesama penggiat. Oh gitu. Berarti kan saya menyelamatkan satu generasi. Oke. Tapi sayangnya ini nggak melebar om. Jadi 2 jadi 1 bukan 2 jadi 4. Nah itu otomatis secara real pendidikan ininya mereka sudah mengerti dari sisi itu. Nah yang bisa menyelamatkan siapa kekuatannya? Ibu. Nah,
Kan sudah diharuskan. Siapa yang kamu hormati pertama kali? Ibu. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ibu. Yang keempat baru bapak. Jadi Ya satu sudah. bapak 3 ibu. Kamu itu begitu. Ada lain. Tadi baru satu. Edukasi dan pendekatan ke keluarga. Ada yang lain? Ya, satu itu. Kemudian yang kedua, stakeholder lagi ya. Kita kembali lagi kepada Mulai dari pemerintah ya. pemerintah dan pihak Yuk, terkait. kita nggak usah cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi bagaimana kita mengawali semuanya itu menuju pada ke arah kebaikan. Kita nggak bisa berbicara, kamu salah, kamu ini. Enggak. Tapi bagaimana ini loh ada kasus, ini loh ada kejadian, ini loh ada kesempatan apa yang harus dilakukan sekarang ini. Karena yang harus bisa menyelamatkan itu. Sekarang menurut saya kondisinya sudah ngeri. Kalau saya melihat di media medsos ya, klite kalau di mana-mana semuanya terjadi itu real. Iya. Dan selalu pelaku itu tidak jauh-jauh dari hal tersebut ya. Iya. Tidak jauh-jauh dari hal itu. Karena ya mau nggak mau nggak mungkin dong mereka ada keberanian, ada punya kemampuan untuk seperti itu. Kalau tidak ada faktor pendorong yang mereka berani karena memang tadi akal mereka terkunci lah, terlock, sehingga mereka tidak berpikir panjang apalagi berpikir jernih. Makanya harus kita mulai lagi banyak juga edukasi di generasi muda mulai sejak dini. Sejak dini harus kita bentengin. Kapan-kapan kita kolaborasi Om. Siap. Nanti atas nama lembaga kita siap lah, karena tadi kita sampaikan menjadi penyelenggara, menjadi pemimpin itu salah satu hal yang wajib adalah harus bebas narkoba. Bebas narkoba nanti kita pengen buat lompatan, tidak sekedar bukan sebagai tidak pemakai, tapi mempunyai roh ngeh untuk menjadi bagian untuk memberantas, mengantisipasi. Matur suwun Om Anton. Banyak informasi yang kita dapatkan dan saya yakin masih banyak informasi yang belum kita dapatkan. Teman milih, demikian obrolan kita tentang bahaya narkoba, salah satu hal yang wajib untuk kita semua antisipasi sesuai dengan palu atau kekuatan yang kita miliki. Berharap jejaring ini bisa kita kurangi lah, karena kalau kita berantas kita realistis agak susah. Memang mereka masif. Dan tadi ada beberapa harapan yang disampaikan Om Anton mewakili beberapa yang aktif di penyadaran dan antisipasi terhadap bahaya narkoba. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dari saya Ansori, juga mewakili Om Anton. Kalau ada hal yang kurang, yang salah, kami mohon maaf dan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.